Kalau sebelum papan itu, ini kecenderungannya energi itu diakses dengan kekuatan rasa, kekuatan batin. Jadi, gitu. Sampai ada karena sifat energi itu kekal. Ada hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah bentuk. Jadi sampai di dalam kandungan kita ditemani oleh saudara kita ya. Ada ketuban, ada darah, ada plasenta, ada ari-ari. Kawah di ari-ari. Itu setelah lahir semua itu larut ke dalam bumi, tapi energinya kekal. Jadi ketuban kembali ke laut ya, ada kembali ke gunung, ada yang kembali ke sungai, ada yang kembali ke pohon ya, macam-macam. Energinya kekal ya. Dan itu bisa kita akses dengan kekuatan pikiran kita. Karena sifat energi itu akan tunduk dengan pikiran. Pikiran mengendalikan energi, energi mengendalikan darah, darah mengendalikan organ tubuh kita mengendalikan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita inilah yang akan mewarnai alam semesta. Jadi, yang merubah alam semesta itu adalah anggota tubuh kita ya. Nah, diri kita ini mau bikin rumah nggak ada kemana, gitu ya. Mau bikin rumah catnya apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Nah, harus memahami teori musik. Teori musik itu terdiri dari kayu, api, tanah, logam, air. Nah, dari kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu ya. Pertama kali kita kasih tentang kayu ya. Nah, ini harus hafal ya di luar kepala ya. Jadi hukum musik itu harus benar-benar hafal di luar kepala ya. Nanti ini merupakan dari dasar, misalkan dari unsur kayu. Unsur kayu identik dengan organ liver. Organ liver itu punya pasangan namanya kandung empedu, punya panca indera mata. Jadi maksudnya apa? Setiap apa yang ada gangguan pada mata kabur, mata gatal, mata anendok amun-amuning, dari pikiran kita ini sebetulnya merupakan tanda ada gangguan ketidakseimbangan pada liver. Nah, nanti gampang kalau tahu teknik ini mau mendiagnosa orang itu sakit apa, orang datang keluarnya apa, pikiran kita nanti wajib ditangani yang berkaitan. Ya, mata itu panca inderanya liver, dari mata turun ke hati. Nah, itu. Terus dia menguasai jaringan tendon dan kuku ya. Kayu. Nah, kuku ini adalah jaringan yang berkaitan dengan liver ya. Nah, yang kukunya mudah hancur, kukunya mudah patah, gampang kram ya. Tidur ototnya gampang kram ya. Itu mesti ada tanda-tanda livernya minta diseimbangkan. Nah, itu. Terus dia memiliki warna hijau. Artinya apa? Warna hijau itu bisa memberikan tambahan energi atau men-trigger energi liver untuk lebih baik. Ini warna hijau. Baik itu makanan, baik itu pakaian, peralatan, gitu ya. Ini baik itu cincin, ya. Nah, itu berpengaruh pada liver, ya. Nah, gitu. Jadi kalau jenengan ada mendapatkan fase kenal liver, ya, yang kondisinya lemah, ya, itu jenengan bisa orangnya kok akiknya merah, misalkan gitu. Pak, jenengan cari akik yang warna hijau, gitu. Ini akan lebih membantu. Jadi jenengan jadi tabib sambil bisa jualan akik. Nah, ini apa? Tapi berdasarkan ilmu, tidak ngawur, Pak. Jadi kristal, Pak, kristal ini luar biasa. Pembentukannya itu melalui beberapa tahapan zaman ya, sampai ditekan luar biasa. Jadi sinar matahari itu kalau mengenai kristal, jadi terus tembus pada pembuluh darah kita, ini sangat membantu, Pak. Sangat membantu untuk mengatur keseimbangan di dalam tubuh kita.
timbani ini bukan sekedar dibolong ya. Kalau kita pakai kena sinar matahari, dia akan memberikan terapi kepada diri seseorang. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, kalau saya memakai cincin merah ini, berarti pengen lebih kuat, ini enak sih perlu dikuatkan, ini sendiri. Oke, seperti itu. Warnanya merah, rasanya asam. Oke, rasa asam itu bisa menguatkan di liver. Tetapi kalau kebanyakan asam, jadi nanti sering kram. Nah, makanya kalau ada pasien Pak kalau sering kram, ini apa ditanya dulu. Jangan akhir-akhir ini sering makan jeruk enggak? Nah, sering kebanyakan minum probiotik enggak? Yang rasanya asam. Kalau terus hari-hari ini kalau sering minum es jeruk dikurangi. Oke, dikurangi. Berarti sudah kelebihan. Jadi seperti itu. Nah, rasanya asam, emosinya marah. Oke. Jadi emosi itu menciptakan materi dalam tubuh kita. Jadi emosi marah menciptakan tan atau dahak di dalam tubuh kita yang akan menyumbat sistem liver. Makanya nanti dalam sebuah penyembuhan, wong iki sakit liver, wis tak aku putur meridian liver. Wis tak jamoni jamunya mengobati liver. Kok gak sembuh-sembuh? Ini jangan-jangan kena penyakit non medis. Penyakit non medis itu apa? Dari emosinya sendiri. Dia sering marah. Ada dahak di dalam tubuhnya yang tidak bisa cair. Karena dia didera kemarahan, punya dendam yang tidak pernah selesai. Nah itu, ini tidak bisa diakupuntur. Yang itu dijamuni. Tetapi harus disuwuk, Pak. Suwe gampang, suwe gampang. Nah, mulai gua merancang afirmasi nyuwuk sing paling bisa mencairkan ide. Nah, caranya pasien ditidurkan, suruh pejamkan mata. Kenapa suruh pejamkan mata? Karena yang kita akses bukan fisik, nanti karena emosi. Nah, setelah itu jenengan berikan induksi seperti ini. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, saya mencintai dan memaafkan diri saya. Karena orang itu ada marah-marah dengan dirinya sendiri. Ya, misalkan ibu-ibu, aku saya tahu kalau ini benci aku. Nah itu juga menciptakan mundur ya, akan menyakiti dirinya sendiri. Ya, itu salah satunya. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mencintai dan memaafkan diri saya. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mencintai dan memaafkan pasangan hidup saya. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mencintai dan memaafkan seluruh orang-orang yang saya kenal. Pun dengan tambah malih memaafkan opoy sampai memaafkan kejadian yang kau ciptakan di alam semesta. Jangan mau berangkat kerja, jangan mau berangkat dengan pasien, bisa datang terus dengan gerundel. Nah, itu akan terciptakan dir yang menjadikan jadi itu sakit. Makanya seorang terapis ya itu harus menjadi benar-benar menjadi dewa, Pak. Dewasa artinya ya. Jadi dewasa yang sangat apa ya? Terus pokoknya sudah kudu sering tirakat, kudu sering tirakat dari terapis ini. Nanti benar-benar bisa mendudukkan chip, mendudukkan energi. Benar-benar bisa memanggil kekuatan seluruh bawahnya ya, bisa memerintah unsur-unsur 5 unsur di jagat raya, gitu ya, seperti itu. Habis itu afirmasinya kalau ya, jangan terus akan, jangan tambahin, enaknya tambahin B, enaknya tambahin B, gitu ya. Nah gitu. Itu biasanya induksi seperti itu bisa mencairkan lendir yang dicipta dari emosi. Nah, emosi marah menciptakan tan yang akan menyumbat sistem liver. Ya. Nah itu. Terus arahnya timur, jadi arahnya timur. Sebetulnya ini ada pasti banyak lagi, Pak. Ada dagingnya, ada apanya, itu banyak lagi. Cuman kita
timur. Nah, makanya unsur kayu itu banyak di arah timur. Nanti kalau jenengan menangani pasien ya nggak selesai, coba jenengan bermain dengan energi alam. Oke. Pasien jenengan terapi dengan cara dihadapkan ke timur. Oke. Nah, jenengan pijeti dan jenengan rukyah dan jenengan apa namanya? Toto punggung, kita masing-masing punya sentuhan masing-masing. Okay? Nanti dihadapkan ke arah timur, itu sangat membantu. Diakui tidak diakui, ya kita ini dipengaruhi dengan arah matahari. Justru doa bener, madep ngalor itu kuwon itu doa pak, tapi arah bener ya. Lek ngono, lek jenengan ngono doa, ya pondok, sholat itu khusus madep kiblat, ya. Jangan ada metan ini ya. Jadi ya bingung di masih ini aliran apa mana ini. Seperti itu. Jadi arah itu tetap berpengaruh. Nah itu. Yang kedua adalah kita bahas unsur api ya. Jadi untuk bahas akal tentang itu. Sampai kenal rasanya, sampai kenal warnanya. Yang kedua unsur api ya. Unsur api itu identik dengan organ jantung. Rasanya usus kecil, panca inderanya lidah, ya. Misalkan jenengan mau bantu orang stroke yang nggak bisa ngomong, pelak, ya. Benar itu berhubungan dengan otaknya bukan dari bicara, tapi tetap karena lidahnya kaku, dia berkaitan dengan organ jantung. Pijeti pak, jenengan pijeti meridian jantungnya, jenengan akupuntur meridian jantungnya, ya, yang berdasarkan rumusannya. Jadi, itu. Jadi, panca inderanya lidah, seluruh apapun yang terjadi pada lidah sariawan, ya, enak-enak makan lidahnya tergigit, jangan diperingatkan, suruh memperhatikan jantungnya. Oke, sederhana. Ada pasien datang sariawan di lidah, langsung kita tahu, oke, sudah merangsang titik terapinya. Seperti apa? Panca inderanya lidah, emosinya terlalu gembira. Penyakit dari dalamnya adalah terlalu gembira. Gembira ini kok terlaluan pak. Jadi itu bisa menciptakan lendir dalam tubuh yang bisa menyebabkan sistem jantung. Contohnya, misalkan jenengan itu tiba-tiba oleh Allah dijadikan miliarder, yang mendadak, uangnya ratusan miliar. Habis itu ingin ngirimi ibunya di kampung atau di mana, diberikan uang kaget, tiba-tiba dengan transfer misalkan 10 miliar, kaget tak beraya, bisa pingsan. Itu tidak bagus. Makanya kalau ingin ngasih orang tua kita 10 miliar dicicil, bu tak transfer 1.000 bu, sisunya ditransfer. Bu, tak transfer 1 juta nggih. Oh iya nak. Bu, tak transfer 10 juta nggih. Besoknya 1 juta total. Nanti enggak kaget. Nggih. Makanya ada sistem apa? Ada di TV itu ada acara uang kaget. Saya enggak setuju Pak. Itu seru banget, merugikan. Kayaknya menguntungkan. Biasanya kan terus semaku Pak, gotong. Itu bukan hanya sekedar semaput-semaputan. Itu terciptakan atau dahak yang berbahaya, yang menyebabkan sistem. Makanya pertama itu kalau dalam muslim adalah yang paling bagus tersenyum. Sampai kalau untuk membuka penyumbatan, tertawa terbahak-bahak tapi tidak keluar suara, itu bisa menyehatkan. Tapi tapi tidak keluar suara. Sakit. Nah, lek pengen terapi kan bojone pandeng-pandengan. Pak, ayo Pak guyu tapi enggak perlu suara. Nah, susu kok kalau buru-buru. Nah, itu habis itu berkeringat. Itu sehat. Nah, ya. Itu sehat. Jadi tertawa, ya. Tertawa itu adalah makanya tersenyum. Perlu kancane senyum, bahasa Waka. Kalau jangan misalnya guyon sama temennya, mari guyu kok terus batuk.
Nah, itu dengan tarik, dengan tolong. Gini. Dengan tolong punggung bagian belakang jantungnya. Ini kamu beli dengan terus katanya tarik punggung terus sepatu dengan jarum ini. Coba, ini coba dengan ngerti ilmu ini. Ayo gini. Oh, jadi bagian jantungnya ditolong punggungnya. Nah, itu sudah detak darah yang menunjukkan sistem terpenting yang mengendalikan jantung. Nah, ini rata-rata apa namanya? Komedian itu matinya jantung. Ini ya itu boleh ini, senyum, ini bangsa terbelakang. Betul. Emosinya adalah bahagia, terus rasanya pahit, ya. Rasa pahit, banyak rasanya pahit, itu bisa memberikan energi ke jantung. Jadi makanya apa namanya paracetamol itu pahit rasanya. Dan disitu tahu nama paracetamol. Nanti sambil lontong ini, terus apa? Daun insulin ini, nah itu bisa memicu jantung. Makanya kasih pahit-pahitan itu kalau tidak sesuai dengan dosisnya itu bisa mengeringkan ginjal. Jantung itu kalau terlalu panas, terlalu kuat, tak kasih ginjalnya bisa kering. Makanya ada tetangga saya itu seperti herbal, dia begini. Soalnya bang, aku duit tanduran, Pak, ibu daun insulin, saudara saya itu dokter, setiap hari merebus 15 lembar daun insulin, itu bulannya normal terus. Loh, terus sudah berapa lama? Sudah hampir 6 bulan terus-terusan minum itu, badannya sehat. Nah, Pak, jangan sandari, suruh menghentikan. Kalau nggak itu gagal ginjal. Enggak Pak, itu sudah diuji wes. Tak biarkan, nanti saya sudah mengingatkan. Makanya jangan Bu, kalau jamu pahitan, nanti misalkan nih, kalau jenengan itu ada indikasi sakit pinggang, lek jamu pahitan paling 3 hari. Jangan sampai lewat dari 7 hari. 3 hari jamu pahitan berhenti, seminggu. Mungkin jamu maneh ada perubahan dah. Nah, kalau ada perubahan berarti ya itu dia jamu itu akhirnya apa? Ada kabar dari saudaranya dokter tadi gagal ginjal tiba-tiba. Habis itu datang lagi ke rumah saya, ini balik berkenjengan. Dari itu saya dokter saya gagal ginjal, terus pohonnya sekarang saya tebang. Orang salah pohon nih, tidak salah pohonnya, salah tidak mau belajar. Hanya Pak, tahu daun sirih merah mengobati kemarau Pak, bodohi sirih merah itu dong. Ya rusak sistem. Nah, mereka kadang-kadang dia dijaboni, kadang-kadang berhenti biar alami. Nah, seperti itu. Nah, rasa pahit ya itu rasa yang bisa menguatkan jantung. Ya. Terus arahnya selatan, Pak. Arahnya selatan, warnanya merah, ya, warnanya merah. Jadi arah selatan itu merah, panas, ya, unsur api, ya. Jadi dengan kalau mengasah ilmu mau perang, dengan meditasi ke pantai selatan, ya. Kalau dengan mau mengasah ilmu hati tujuan, jika bermeditasi di pantai utara, sejuk, ya. Kutub selatan itu panas, kutub utara itu boleh es gitu Pak. Artinya ginjalnya seperti itu. Ginjalnya seperti itu. Lihat dulu meditasinya madem. Itu. Lihat dulu meditasinya madem. Jadi itu arahnya selatan ya. Yang ketiga adalah unsur tanah. Unsur tanah itu identik dengan organ limpa, pasangannya lambung ya. Terus pasangannya lambung, rasanya manis, emosinya
biasanya yang terserang itu ada lambungnya. Berpikir itu paling menghabiskan energi. Jadi berpikir itu paling menghabiskan energi. Dan karena berpikir sendiri ini merupakan apa ya? Berpikir itu senjata yang paling ampuh untuk mengumpulkan energi dan melepaskan energi. Ya. Sampai-sampai ya kita itu diberi pikiran oleh Allah itu memiliki 5 ya, memiliki 5 fungsi. Yang pertama, pikiran kita itu bisa kita pakai untuk pertahanan yang paling kokoh. Ya. Dan pintar ya. Makanya jangan berpikir buruk ya. Pikiran itu bisa pertahanan yang paling kokoh. Yang kedua, pikiran itu bisa untuk menjadi senjata yang paling ampuh. Kalau tarik tahu rahasia. Kemarin pikiran itu sering dinyatakan menolak. Kena di senjata. Tapi boleh dibahas sedikit nih. Nah, waktu toko gini dari tukang santet aja ya. Jawab ini. Yang ketiga, pikiran itu bisa untuk menggapai singgasana. Kemarin iso pindahne singgasana nih. Apa nih? Tonggoku rumah api, otot bikin kulit. Aku iso oke. Nah, ini kalau bisa memanajemen pikiran kita bisa menciptakan singgasana dengan kekuatan pikiran kita. Yang keempat, pikiran itu bisa menembus ruang dan waktu, bisa menembus ruang dan waktu, dan bisa memprediksi masa depan dan bisa membaca sejarah masa lalu yang belum terungkap. Ini kekuatan pikiran. Yang terakhir, pikiran ini merupakan benda pusaka yang paling ampuh, ya, yang harus kita selalu pelihara. Makanya orang yang sering meditasi itu sampai tua dia cerdas, nggak gampang pikun. Meditasi itu artinya kan sebetulnya sangat sederhana ya. Intinya meditasi itu kita tarik nafas panjang, ditahan dulu di dada sebentar, habis itu diturunkan ya, dihantamkan ke tulang sakral ya. Habis itu ada cairan di situ yang akan naik ke atas ya, akan naik ke atas sampai ke titik lambi, mendorong darah. Darah itu Pak, dari pusat ke bawah itu darah kotor kebanyakan. Ya, dari pusat ke bawah itu darah kotor ya. Yang dari pusat sampai ke dada ini lumayan darahnya bersih. Yang dari dada ke atas kepala ini darah yang bercahaya. Jadi dengan bermeditasi itu intinya adalah menjadikan darah jenengan yang dari kotor menjadi bersih, menjadi cahaya, diputar. Nah, makanya wajib Pak terapis itu harus sering meditasi. Harus sering meditasi. Kapan-kapan kita adakan session belajar meditasi kesehatan. Siap. Meditasi yang saya pakai ini pernah dipakai oleh Titi Puspa untuk mengobati kankernya. Untuk mengobati kankernya. Dari stadium 4 dia sampai 0. Kalau memang benar-benar tahu tekniknya, manfaat. Manfaat. Seperti itu. Jadi pikiran kita itu sakitnya luar biasa. Jadi kembali lagi ke teori pusing ya, warnanya merah ya, terus rasanya sedap tadi pahit ya, terus arahnya selatan, arahnya selatan ya, terus apa yang belum? Oh ini tadi tanah ya? Ya tanah. Tapi tanah ya? Nah itu api tanah. Unsur tanah identik dengan organ limpa. Organ limpa. Warnanya kuning. Organ limpa itu warnanya kuning. Nah organ jantung tadi jaringan yang dikuasai pembuluh darah Pak. Pembuluh darah. Orangnya yang kena sering ada varises itu juga jantungnya mulai kacau Pak. Terus kesemutan gitu jenisnya seperti itu. Pembuluh darah yang dikuasai oleh jantung. Kalau limpa itu organnya adalah limpa, pasangannya adalah lambung, jaringan yang dikuasai
adalah apa? Otot, ya. Daging-daging kita itu kekuasaannya lima ada lambung, otot. Habis itu terus rasanya manis, ya. Rasa manis itu bisa menguatkan lambung, bisa menguatkan limpa lambung pankreas, Pak. Itu kalau dosisnya pas. Tetapi kalau dengan kebanyakan, ya, jadi ekses, ya jadi tidak sehat, ya, bisa kena diabetes. Lalu ojo betul-betul temen, ya, makan manis, gitu. Nanti yang penting semuanya itu seimbang, gitu, semua seimbang. Rasanya manis, gitu. Warnanya kuning, gitu. Jadi warna kuning baik makanan, baik herbal, baik apa, ini bisa memperkuat organ limpa lambung, seperti itu. Sekilasnya seperti itu. Terus arahnya adalah tengah, pancer. Arahnya tengah. Jadi terapi madepin di desa Karapin, tanah. Emosinya berpikir keras, emosinya berpikir keras, Pak. Berpikir keras, dia menciptakan lendir yang akan menyebabkan sistem pencernaan. Makanya orang-orang yang banyak pikiran itu biasanya dapat kena asam lambung. Mulanya musim mau pendaftaran sekolah, itu yang kena asam lambung ibunya, ibunya, makanya mikir duit biaya nih. Ibunya orang lambung ini. Mikir boleh. Tapi kalau musim-musim mau ujian sekolah, anaknya yang sakit lambung, nanti jangan bisa memprediksi itu. Jadi wae pendaftaran sekolah ini, aku nyiapin obat lambung, prediksinya gitu. Ini aku ujian ini kayak mahasiswa sekarang loro tipes, seperti itu siapkan. Selanjutnya adalah unsur logam, kayu, api, tanah, logam. Harus urut, Bu, nggak boleh dibolak-balik. Kalau jangan menghambakan pusing, ini tidak boleh mencong-mencong, kacau ilmu ini. Dari kayu, api, tanah, logam, air. Sekarang logam, unsur logam identik dengan organ paru-paru. Pasangannya unsur besar, panca inderanya paru-paru hidung. Kalau limpa lambung tadi panca inderanya mulut, limpa lambung tadi panca inderanya mulut. Apapun yang terjadi di mulut, sariawan di bibir pecah-pecah, itu ada gangguan lambung. Tetapi untuk logam, panca inderanya hidung. Apapun yang terjadi pada gangguan hidung, ya, dan rangkaiannya, berarti paru-parunya terganggu. Jaringan yang dikuasai adalah apa? Kulit, ya. Kulit ini unsur logam. Ini, unsur logam itu unsur yang paling kuat. Kalau jenengan pijeti orang itu, jenengan menggunakan sentuhan dengan unsur logam. Kulit jenengan itu logam. Makanya bisa mengeluarkan suara. Usus besar itu ya logam. Makanya ujungnya usus besar itu bisa mengeluarkan suara. Nah itu unsur logam. Unsur terkuat di dalam tubuh. Kulit kita ini unsur logam. Makanya Allah SWT menciptakan kulit kita itu unsur logam. Itu untuk pertahanan. Makanya kalau jangan nanti sering latihan meditasi, terus dilepaskan di kulit, benar kita punya kekebalan. Kok kebal kapan dibaca, punya kekebalan terhadap serangan patogen penyakit. Terus kita punya kepekaan. Misalkan jangan berdiri di sebuah tempat, berdiam di situ. Nanti kalau jangan meditasi, terasa. Ada yang merasa enak, ada yang merasa tidak enak. Kalau merasa tidak enak, jangan pergi aja. Kecuali dengan penasaran. Ini jadi obat sedikit enak. Dengan go lagi arahnya yang kuat. Tiba yang ini. Seperti itu.
Terus kan ngomongnya enak. Iki jane piye sih kok kowe nek ngomongnya kene apa sih gitu sih. Itu jenengan cari mesti ketemu ngono nggih. Dengan sabar datangi lagi nanti ketemu. Jadi warnanya putih, Pak. Jadi warna putih itu Ini nggak adalah sama, warna unsur logam. Jadi nanti untuk jenis Ada cas, cas. warna-warninya Teman gak iso banget. Encah nomor. TCM khusus membahas tentang bagaimana caranya memberikan makanan kepada pasien menurut Cuma teman ganggu. TCM-nya. Ada. Warnanya putih, maka putih itu adalah unsur logam. Makanya kenapa dokter-dokter di rumah sakit itu pakainya putih, Pak. Karena dia tidak mudah tertular penyakit. Jadi, tidak mudah tertular penyakit. Kuat, Pak. Nah, gitu. Kalau jenengan jadi terapis, obati pasien dengan warna hitam, itu benar-benar jenengan itu luar biasa. Oke. Sorry. Sebenarnya. Sebenarnya. Harus banyak. Ireng-ireng ya. Nggih, banget. Sebenarnya sering Mbak. Enggak ireng-ireng ya, Benar-benar panjang. Bangunan dengan alas-alas olahraga, alas-alas medan budal pijet, gawe klambi putih. Gitu nggih. Nah, itu lebih aman. Oh gitu. Lebih aman. Makanya dengan misalkan gini, aku dari rumah sakit, tapi wajib dokter tak ganti pakaian hitam-hitam. Nah, di lukas dokter pulang Pak. Betul, enek. Jadi, warna putih ada efek positifnya, ada efek negatifnya ya. Kapan-kapan kita bahas seperti ini. Sumber karo ana kene apa? Kene tak cek nang dhuwur. Ngerti beri tambah apa nggih? Iya, amin. Saya yakin kabeh wis ngerti nggih. Cuma betah apa nggih. Karena itu kadang wis ngerti tapi kok gak iso bergerak ning awakku ki ilmu iku nggih. Kadang-kadang bergerak itu setelah disampaikan dengan iko nggih. Mulane disampaikan ilmu Pak, walaupun jenengan sudah pernah belajar jenengan tata hati nggih. Wis diterima ya kok teko iku iso dadi makrifat betul Pak nggih. Bu, nanti kalau jenengan belajar ke sini kan diulang-ulang kok Bu ilmu itu. Jenengan gak usah maleh nggih. Jenengan tidak tahu kapan ilmu itu akan menjadi makrifat nggih. Lah ilmu dari makrifat itu Pak ya Allah dewe sak tempe iku waras nggih. Ora ribet-ribet, orang bisa sampai keringatan nggih. Makanya barunya sering datang ke rumah guru ya, mungkin datang pertama kali awake dhewe guru sik budal guru sik mikirin utang nggih. Sik mikirin dendam nggih, guru los nggih. Sering datang. Arahnya barat. Terus emosinya sedih, Pak. Jadi emosi sedih itu bisa menciptakan lendir yang akan menyumbat saluran paru-paru. Makanya khusus lendirnya, khusus emosi sedih, ini lendirnya langsung bisa dibuang. Kalau sakit penting organ paru-paru. Jadi paru-paru itu merupakan organ yang untuk mengakses kekuatan langit, Pak. Kalau mulut ini untuk mengakses kekuatan bumi. Jadi paru-paru sakit pentingnya kalau jenengan sedih terus nangis irungnya bumpet langsung iso diresiki karo tisu. Nggih. Jenengan sedih nangis terus jadi lendir to, Bu? Terus bumpet gitu loh. Jadi semua emosi itu memiliki menciptakan pokoknya rugi Pak. Pokoknya awake dhewe urip ning dunia bisa ini sekali ini lek iso sedih ku jarang-jarang nggih. Ojo sering sedih. Wis pokoknya sedih ku oleh mampir tapi ojo susmi ngono lho Pak. Sedih itu merugikan alam semesta.
dosa sampai mulai itu nggak ada komunitas istilahnya yang sedih itu kita hukumi haram. Tapi kadang-kadang kan sedih pak apa-apa, haram itu kadang-kadang, kadang-kadang, cuma haram terus kadang-kadang, nggak apa-apa. Darurat, ini sedih pak, darurat tak mulai nyicil, bukan segini nyicil, sedih mulai, itu biasa, jangan mulai, dan jangan berkeliling, kopi tak sedih. Pak Yun Sewu. Monggo sampean geser, Pak. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Cekir. Nanti ini kita gali di Wirana mempotensikan Dapat nomor. Sebelum ini Dorong. Lanjut. kurang 5 menit. Nah itu organ paru-paru, paru-paru. Jadi nanti kalau jangan punya pasien itu jerawatnya nggak hilang-hilang, gatalnya nggak sembuh-sembuh, oke? Gatalnya nggak sembuh-sembuh, jerawatnya nggak hilang-hilang. Itu ada hubungannya gangguan dengan paru-paru. Jangan kasih herbal gatal, tapi jangan kuatkan paru-parunya. Jangan kasih anjuran suruh jalan kaki. Kalau putri 3.500 langkah, kalau laki-laki 7.000 langkah. Mas tak gatel, oke? Gatalnya akan cepat sembuh. Rata-rata kalau si gatal itu ya, malah uangnya malah segera. Itu nggak menggatal, bawang bener, oke? Jadi seperti itu. Bisa dikatakan sumber dari penyakit itu adalah kita melawan ilmu ilmu tentang energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan gerak, oke? Makanya kalau jadinya mangan malas gerak itu nantang perkara, oke? Kakek mangan malas gerak itu merupakan sumber daripada penyakit gizi. Atau kakek gerak kurang mangan, oke? Mati balik. Itu yang salah, oke? Pak kadang-kadang gerakan, dia kadang-kadang genduren itu pak, genduren. Pas jadi kakek kok gak tau genduren, oke? Genduren ngerti pak jadinya? Nah genduren, genduren pitik gak bego, makan seru penak, oke? Pas jadi kakek kok, oke? Yojo, pas jadi pesta kok, oke? Diimbangi. Nah, oke. Jadi Bismillah. hanya barat, oke? Terus yang terakhir adalah unsur air, oke? Unsur air ini identik dengan organ ginjal, organ pasangannya kandung kemih, ya. Terus rasanya asin, ya. Rasa asin itu bisa menguatkan ginjal. Tapi kakean dia asin terus macam benderang asin, ya. Apa sayur yang dipanas yang bolak-balik. Udah itu ya jangan lama-lama kena batu ginjal. Oke. Nah seperti itu. Rasanya asin, panca inderanya adalah telinga. Jadi, apapun yang terjadi di telinga kita nanti kalau jenengan pasiennya datang, Pak, kuping lu kok gerbek-gerbek, jenengan harus menyelesaikan jalur-jalur ginjalnya. Oh ini ginjal ini, dari yang kuasai itu tulang, sendi, gitu ya, rambut, lalu orang apa? Gagal ginjal itu rambutnya brodol, gitu ya. Nah gitu. Makanya orang-orang yang gangguan ginjal mesti sering kena penyakit tulang, osteoporosis, gitu nih, nyari sendi. Nah, rasanya asin, emosinya takut. Takut itu akan tercipta lendir yang menyebabkan sistem ginjal. Jadi, orang-orang yang sering ketakutan ini lebih intens atau lebih keduluan terkena gagal ginjal atau batu ginjal. Oke, untuk bapak-bapak misalkan, lek kepingin rabi maning, oh sudah diri pak. Lek kepingin, tapi lek wedi melin, karo bope gak usah. Kita senang gagal Ginjal. pokoknya besok nanti pak Marwi. Oke, lek wani tenang, untuk wani resiko nih. Kalau pas ketemu 30 helm jadi main, pak. Oke, saya kendel pak. Oke, ibu itu yang ada. Leher utang, oke, leher utang ini ban, oke. Sing tatak. Ini mau dulu tidak senyawa, itu masih ada batu ginjal, oke.
niat utang bisa dilakukan. Utang sawit miliar, Pak. Proposal ini diajukan utang. Saya mau bikin klinik terbesar sekabupaten Sidoarjo. Anggarannya 20 miliar. Misalkan anggarannya pun TS 10 miliar. Ini sawit miliar, Pak. Oke. Sing 10 miliar digawe ini kemudian kalau yang pangannya gagal disitakan utang, jadi sebenarnya 15 miliar. Orang-orang kita lupa ya. Masuknya udah cenderung bukan. Mereka utang pergi, kurang utang. Lima selalu sendi, boleh. Lima sakit di ginjal. Allah, oke. Jadi ilmu busing kita sudah terima. Jadi kita Pak, misalkan tahu ilmu ini dengan tersesat di tengah. Misalnya ada bencana alam, jangan dikirim ke wilayah bencana alam. Kak Gowo Pak, itu nggak berobat Pak. Dan sim-sim, tapi itu nggak berobat dengan teknik ini. Misalnya, ini kayak buat aku nggak tahu loh, diambil, nah ini diambil. Misalkan warnanya merah, ini bunga warna merah. Nah, warna merahnya untuk apa Pak? Tuh dicokok, loh kayaknya kecuti. Bentuknya untuk apa Pak? Ini. Loh kayaknya manis-manis sih. Paru-paru ini. Seperti itu. Jadi di situ kita sudah bisa mengidentifikasi ini untuk penyakit apa dominannya. Kalau seimbang, kita buat untuk memperkuat ke arah penyakitnya, kita perkuat dengan doa mantra. Disuwuk, betul lain. Disuwuk. Cara ini sederhana ya Pak, agar bisa connect dengan energinya sebuah ramuan, sebuah ramuan. Misalnya ramuannya jangan jadi, jangan salah pengomongan, wahai ramuanku, wahai ramuanku yang paling mujarab sedunia, kalau aku Pak, engkau diciptakan oleh Allah, aku diciptakan oleh Allah, kita sama-sama menyembah, sama-sama bercipta. Wahai ramuanku yang sangat mujarab, jadilah obat untuk saudaraku si fulan. Terus katakan bahwa dengan biasa diwirit, terus terserah dengan wirit ono rokok yang ono rokok, wirit Al-Fatihah yang wacana Al-Fatihah, itu terus jelas kubing, dengan kubing ini. Itu nanti energinya akan ditunjukkan dengan kekuatan pikiran kita. Pak, ilmu ini Cina ini kan Pak, simsi apa? Orang-orang aliran tahu orang apa ini sudah seperti itu. Kalau perampu itu dia tahu karakter obatnya dominan di mana. Untuk menembakkannya, itu caranya diarahkan, diarahkan. Misalnya Salmu, Salpi, Jopo itu kan hampir sama, untuk kira musik ada yang ditanyakan, sudah selesai. Habis ini kita masuk ke dalam titik. Paham ya? Untuk titik 8 dewa itu sangat sederhana, sangat sederhana sekali. Yang kita hafalkan adalah di setiap bagian tubuh. Ini kita hanya menghafalkan 8 titik. Pak, kalau 8 titik dewa ini, kalau jenengan bisa ini, jenengan masih belum dikatakan sebagai akupunturis, jenengan bisa mendapatkan gelar ahli tusuk jarum, betul Pak? Ahli tusuk jarum. Masalah titik, kalau memang kita tidak nakes, biar tidak kena hukum undang-undang, titik akupuntur itu bukan hanya sembuh di jarum, Pak. Bisa sembuh ditekan, bisa sembuh ditempel. Misalnya jangan mengenal titik dewa ini, jangan tempelnya kayak koyok 5 jam. 5 jam. Misalnya titik-titiknya itu Pak dengan ini. Dengan pulaan koyok 4.000 rupiah. Ini Maret, terus jangan kami butuh-butuh budak. Terus jangan butuh semua api
Jenengan polisi koyo ajaib. Kita mandor 150.000. Nggih. Pasien sing teko apa ini dengan korek, Pak? Ini sing salin. Ini nanti ditempel. Nggih. Buat mandi Pak itu, Pak. Mandi. Nggih. Nanti selama 5 jam itu dia akan menggerakkan sistem energinya. Nggih. Nah, seperti itu. Oke. Kalau jarum itu kan kebanyakan sekarang logam. Oke. Ya, pernah semuanya pernah tahu jarum akupuntur ya? Jelas ini terapis. Jarum akupuntur itu gagalnya bentuknya seperti apa? Kenapa? Kenapa? Oke. Terus gagalnya itu bentuknya kayak apa? Kayak ada apanya? Kayak pedang. Spiral. Oke. Nah, ya ngerti maknanya kok bentuk spiral. Kenapa? Jadi, spiral itu adalah untuk merupakan jalur perambatnya energi. Oh. Jadi, bukan hanya sekedar dengan spiral bentuk piramida buatan. Jadi, itu jalur untuk perambatan energi. Jadi pada waktu jenengan menusukkan jarum, jenengan tarik nafas. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tahan nafas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Cetok. Cet. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepaskan. Oke. Itu energi kita, trigger energi pasien kita. Oke. Nah, setelah jenengan lepaskan trigger energi diambil alih oleh alam semesta. Amin. Nah, gitu. Karena gue klinik Pak usahakan ruangan itu disetting sekian rupa, yang orang datang itu nyaman, biar energinya bagus. Dan seperti itu. Lilitan kembali, lilitan. Nah, yang materi tentang lilitan kembali lagi ke ilmu elektro. Lain dengan kepengen duit baju energi yang besar, salah satunya dengan cari Pak lidi yang besar itu Pak, lidi di Sobaren ya. Lidi di Sobaren itu kalau jenengan punya kawat perak itu luar biasa. Kalau nggak punya ya tembaga, itu jenengan lilitkan ke lidi itu. Lilitkan lidi itu, terus jenengan masukkan ke air itu di galon atau botol. Jenengan taruh ke sinar bulan kalau jenengan memperkuat energi jinnya. Kalau jenengan memperkuat energi jin disebut di mana? Dari. Nah, jadi ini fungsi meter dijumputi baju sih, dijemput sama dikasih apa lilitan tadi. Jadi, nah, jadi pokoknya jenengan keluar dari sini walaupun tadinya sakti bertambah sakti, bertambah sakti. Itu tentang rahasia lilitan. Makanya dulu itu banyak artefak Pak. Artefaknya para tabu itu ada gelas perak, terus ada biasanya tulang melingkar. Itu bukan hanya sekedar hiasan ya. Itu merupakan induksi sebuah lilitan. Pembuluh darah kita justru demikian Pak. Kalau lilit ini, pembuluh darah kita yang patut kita pelajari. Nah, kita adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi ada 8 titik kepala, okay? 8 titik kepala. Dalam apa ya? Oh, sebelah kanan. Ini mobil ini. Belum. Ini di kenal ya. Ada satu ngomong itu biasa. Sak jam kurang tak sentot. Jadi ada 8 titik kepala yang harus kita hafal. Yang pertama titik pahwi. Wes nggak usah tanya fungsinya apa. Pahwi. Apa sih titik? Ini tak berubah-ubah. Titik pahwi. Kemudian ambilnya di tepuk, ditarik dari mulut, dibagi tengah, pas titik pahwi.
Misalkan dengan Gaji truk barang Pak. Hah? Gaji truk barang. kalau titiknya nanti agak Tengah-tengah. bergeser ke sini nggak pas, apa masih manfaat? Oke, jangan takut. Iya, masih dalam satu orbit, gitu, masih dalam satu zona. Pahwi. Ini pahwi. Satu. Yang kedua tawi. Yang saya pakai, ini kan atau probatus sih. Dan pas saya kebudik. Nah, ini pahwi di sini ya. Pahwi ini caranya dengan menggunakan jarum. Penusukannya itu kalau yang nyeri dominan bagian depan, miringnya ke depan, oke, ujung jarumnya. Kalau yang nyeri itu bagian belakang, nyeri pinggang, miringnya ke belakang. Kalau yang nyeri itu sebelah sini, miringnya ke sini, oke. Kalau condong ke sini, yang ke sini, oke. Nah, diarahkan ke pemiringannya, tawi. Yang kedua tawi di sini Pak, di ujung sudut rambut, ya. Ini penusukannya miringnya ke sana, ya. Nah, ini. Nah, kita sudah hafal 3 titik, 1, 2, 3. Ini. Nah, ini titik tawi. Nah, terus tawi ya, tawi. Terus habis itu swaiku. Swaiku itu di atas telinga 2 jari. Ini di sini, Pak. Oke, ini penusukannya dari sini ke sana. Ditusuk dari sini ke sini boleh. Sampai Kalau kita tusuknya ke sana, ya, ini kita dapatnya banyak. Oke, nah, kita hafal 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah hintang. Hintang. Antara 2 alis mata. Ini penting Pak. Hintang ini selain bisa mengobati flu dan mengobati gangguan seksual, mungkin itu bisa membuka aura, ya. Misalkan dengan beli pasien sambat tujuan sepi ya, ini itu jenak bisa aku perlu ditindak hintang. Jarumnya diperintah Pak. Oke, cara perintahnya sama mantra yang tadi. Oke, lek mantra ini nggak cocok dengan kanan dewi. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Inggris terserah, gitu ya. Apa bahasa Arab? Nah, yang imam itu so bahasanya Arab, oke. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jangan tusuk. Ini Arab itu ditanggal punya suami di Derembang, oke. Oke. Dari ketemu judulnya sampai kenabitan, oke. Oke, guys, kalau ditusuk ini seharusnya di mantra, diperintah baik jarum, itu sesungguhnya ciptaan Allah. Oke, seperti tadi. Oke, terus ditancapkan. Soal auranya terbuka, jadi dodolan sepi itu karena auranya terbuka. Yang ditarapkan jangan ditolak. Oke, nah seperti itu. Nah ini penting. Makanya kalau orang Bali itu kalau sembahyang selalu dikasih beras. Kalau orang India dikasih warna, ya. Nah, kalau dengan misalkan tetek toyo, arep ngaku putur tetek toyo, materi duweni spidol, di spidol apa? Ya. Ada ilmunya apa itu namanya? Sujok. Loh, warna itu walaupun dari warna apapun, cuman yang paling bagus dari warna alam yang kita bisa ambil vibrasinya. Oke. Nah, ini jenengan misalkan aku putur itu khusus tanggune ngakes, jenengan nggak usah percaya. Kemudian aku putur tanpa jarum. Nah, seperti itu. Jadi karena ini terlalu penting, terlalu penting. Nah, terus yang terakhir titik dayang. Dayang itu ini Pak. Nah, sebelah mata ini, ya. Kanan kiri. Pelipis. Ini Dayang. Ya, ini pertama itu ditusuk. Nah, betul. Kodek. Kan dengan nasional biasa juga beda kisah. Ini masih satu zona. Terus kalau satu diundi, oke, bener, oke, salah. Lihat dulu aura ini dengan terus wabe domani mandi Pak, oke. Terus yakin. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Oke.
Pak yang telinga tadi apa Pak? Namanya Pak yang telinga tadi? Jadi telinga ini namanya suaiku. Suaiku. Oke. Suaiku. Saiku, Pak. Nah, ini. Mungkin mau dibahas ini. Saiku. Kalau Jawa tadi saiku, Pak. Gambar ini. Siap. Gambar ini. Lengkap. Oke. Nah, kira sempat kita kirim fungsinya. Siap. PDF Pak. Itu bisa, oke. Dalam. Nah, oke. Oh, terserah jenengan. Jenengan gawe telegram. Kalau dimasukin enggak apa-apa. Terang juga ya nih. Sekarang yang di tangan, ya. Di tangan itu ada 8 titik. Ya itu apa namanya, ya? Yang pertama hugu, ya. Nah ini, ya. Hugu, ya. Yang depan. Terus sampai situ. Ini, ini aja. Hugu terus naik buang. Oke. Oke. Dari jari. Tiga jari. Oke, dalam. Dulu beri nggih. Nah, niki, Bu. Nah, niki. Nek bener-bener loro utuh, mripat kroco ngoten nggih. Banyak fungsinya nanti tak kirimkan di ini. Habis itu terus tiga jari dari tengah lagi. Jenenge taekuan ya. Berarti kayak itu turu menyehatkan pembuluh jantung ngoten nggih. Nah, ditubul di sini. Taekuan ya. Yang ketiga adalah jejak ini. Disudut ini lho, Pak. Sudutnya persis ya. Nggih. Sudut iki. Nah, niki nggih. Nah, niki. Di atas itu. Yang keempat adalah cungfu. Nah, ini nggih. Di dalam sini lho. Penjara mlane watu niki digayeng ngeten nggih. Nah, ini cungfu. Ngene nggih. Muknya paru-paru. Nah, kita hafal 8. 4 kiri, 4 kanan. Hafal nggih? 1, 2, 3, 4. Kiri kanan. Nggih. Pas. Terus ada pertanyaan, Pak, lek wis gawe 8 dewa, apa gak oleh ditambahi? Oleh. Yang penting itu pokoknya dulu untuk penyelarasan Energi. Oke. Terus sekarang di kepala sudah, di tangan sudah, sekarang badan bagian depan. Oke. Yang pertama tiantu di sini. Lebukan sini loh. Nah, ini betul, oke. Habis itu titik cancung. Pusat si dada. Ini puting susu di tengah-tengahnya sini. Yes. Yang di ukuran susunya laki-laki nggih. Lek ibu-ibu lek wis usia kan ini. Nah, sini pas cancung di antara ini tengah-tengah pokoknya tubuh ya. Ini pusat si dada. Yang kedua, yang ketiga cungguan antara udel karo balung terakhir itu pas di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah namanya cungguan. Terus tiansu itu udel. sampingnya udel. Sampingnya pusar sekitar 3 jari. Oke. Nah, 2 cun. Nah, ini nusuknya samping, ngerti nggih? Arahnya ke samping. Nek ada nusuk ditempeli koyo sakti, ngono nggih. Nah, ngono nggih. Koyo ajaib. Nggih. Terus jenengan gini, kalau ada bayi sakit-sakitan pakai kuyuk, Bu. Kuyuknya jenengan ukir yang indah. Ya dipilih kuyuk itu kan ada kuyuk babi, lombok, ada Bu, sekarang levelnya ada 3. Jenengan pilih yang cocok. Panas, sedang, yang pilih yang cocok. Misalkan jenengan nggak punya koyo, dubu ini minyak panas, ditutuli ngaten tok nggih. Seperti sumuke ngoten nggih, setelah mandi. Nggih, siap. Ada